Karena barangkali di antara orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka ada ibu bapaknya di sana. Kalau ada, maka dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, saya tidak ikhlas, tidak ridho seandainya apa? Orang tua saya, ibu bapak saya yang menjadikan saya menjadi apa? Anak yang soleh dan soleha, dia masuk ke dalam neraka, sementara saya masuk ke dalam surga. Dia tidak ikhlas, tidak ridho. Jika seandainya ketika itu dia tidak menemukan bapak dan ibunya masuk ke dalam neraka, antri di antara antrian orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka, maka dia akan cari di dalam neraka, ya Allah, izinkan saya untuk mencari ayah dan ibu saya di dalam neraka. Maka dia akan turun, Bu. Anak yang soleh itu akan turun ke dalam neraka. Sampai kalau misalkan ada 10 anak soleh masuk ke dalam neraka, neraka itu mati. Padam. Mencari ayah ibunya, di mana ayah ibu saya, ya Allah, silahkan cari di seluruh neraka. Begitu ditemukan ada ayah ibunya di dalam neraka, dia akan berkata, Umi, Abi, tempat ini tidak layak untuk Abi dan Umi. Izinkan saya untuk apa? Untuk membawa Abi dan Umi masuk ke dalam bersama-sama ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bu, dicatat ayah dan ibunya dibawa lagi oleh siapa? Oleh anak yang soleh dan solehah tadi. Dengan apa? Dengan izin Allah, dibawa langsung ke dalam surga. Bukan hanya itu saja, tapi apa, Bu? Anak yang soleh dan solehah yang didukung oleh hafal Al-Quran, sering baca Al-Quran, maka dia akan menghadiahkan terbaik untuk siapa? Untuk ayah dan ibunya. Dia akan hadiahkan ayah ibunya mahkota dari cahaya. Dia akan hadiahkan ayah dan ibunya jubah dipakaikan oleh dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umi, Abi, ini adalah hadiah terbaik dari saya yang bisa saya berikan kepada Abi dan Umi. Dipakaikannya, Bu. Sampai orang tuanya itu apa? Heran. Ya Allah, kenapa saya dipakaikan mahkota dari cahaya? Ya Allah, kenapa saya dipakaikan jubah dari cahaya? Apa kata Allah? Karena anakmu adalah seorang penghafal Al-Quran. Maka dukung terus, Bu, ayah dan anak-anak ibu, anak-anak yang soleh. Kenapa? Karena itu adalah aset satu-satunya yang kita punya. Lu bisa ngajaib orang tina raka surga, apalagi didukung dengan apa? Ayat-ayat suci Al-Quran. Dia hafal saja, Masya Allah. Bahkan anak yang soleh itu ketika kita meninggal dunia, siapa yang akan mengantarkan kita? Siapa yang akan mengirimkan doa-doa itu? Kecuali siapa? Anak kita. Begitu lisannya basah dengan lisan Al-Quran, maka ketika berada di dalam kuburan, Bu, dalam hadis itu dikatakan, ketika kita sudah berada di dalam kuburan, kemudian anak kita mengirimkan doa dan ayat-ayat suci Al-Quran, eta malaikat anu kena gendiran urang teh eureun heula, berhenti dulu. Sampai dia bertanya kepada malaikat itu, wahai malaikat, kenapa engkau berhenti dari memukuli saya? Apa kata malaikat itu? Karena anakmu mengirimkan ayat suci Al-Quran kepadamu. Diringankan. Aku tidak berani untuk meneruskan siksaan itu ketika anakmu membaca Al-Quran dan menghadiahkannya kepada kita. Coba lo mau pami anak durhaka, Bu, ketiasa nanaon rek saha nu ngaji Yasin, Al-Kahfi, paling nitah batur deui. Sampai bisa kapan kita bisa nitah batur? Kita punya uang baru bisa nitah batur. Kita nggak punya uang, tengah doa berarti mengirimkan ayat suci Al-Quran ke siapa? Ke orang tua. Maka support anak-anak kita. Untuk apa? Untuk tetap pesantren. Ada adiknya di sini, mungkin Eis punya adik, Mela punya adik, Citra punya adik, Nurul, Sukma dan yang lainnya. Tolong pesantrenkan di sini agar silaturahim kita tidak terputus dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Bu, kebahagiaan bagi orang yang punya anak perempuan cukup 2. Kalau ibu gaduh anak perempuan 2, itu jaminan surga. Kalau dua-duanya bersepakat untuk soleh dan soleha.
Itu ada dalam hadisnya dan hadisnya sahih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Miftahul Jannah ini insya Allah hadis Rasulullah mengatakan seperti ini, Bu. Apa yang kita makan akan dibuang, apa yang kita pakai akan rusak, tapi apa yang kita sedekahkan akan kekal selama-lamanya, insya Allah. Ada hadis lagi, Bu, ceritanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari tiba-tiba didatangi oleh seorang pengemis yang 3 hari belum makan. Ayo orang lamun makan teh nasi nyebunya, lamun teu makan nasi walaupun makan jagong sabakul oke, dacan mam gitu, urang gitu oke di Arab oke. 3 hari belum makan, mungkin hanya minum ngemil baik. Dongkap nuhunkeun sedekah ka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Rasulullah memanggil istrinya yaitu Siti Humairah. Siapa Siti Humairah itu, Neng? Siti Aisyah. Ya Humairah, aya teu sakepeul 2 kepeul gandum. Keur eta pengemis karunya 3 poe can makan. Ningali ka tempat eta, Bu, tempat beas teh naon, Bu, namina teh? Padaringannya. Baheula kolot baheula pada ringan. Ningali kadinya, ya Rasulullah tong boros sakepeul 2 kepeul. Sabiji we ge teu aya. Masya Allah. Nyatos cek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ambilkan jubahku, berikan kepada pengemis itu. Diambilkan jubahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan kepada pengemis itu. Silahkan antum jual jubah ini dan uangnya pakai untuk hidup antum. Akhirnya apa? Melihat, Bu, jubahnya Rasulullah itu dahsyat banget, bahagia banget si pengemis ini. Akhirnya apa? Dia jual jubah itu di pasar dengan harga tinggi. Mungkin hari standar rata-rata mah hari jubah dengan 100-200 ribunya punya, dia jual sampai 1 miliar. Meren namun di urang nama miliar, merenya ada di itu nama duka dirham, duka. Pokoknya mahal sampai tidak ada orang yang mampu untuk membelinya, kecuali ada satu orang buta yang kaya raya. Dia nyuruh kepada pembantunya, ambilkan jubah itu, beli jubah itu berapapun dia mau, bayar. Akhirnya apa? Diambil, dibayar, sampai hampir katanya itu setengahnya dari kekayaan orang buta, orang kaya tapi buta itu apa? Hampir setengah kekayaannya dikasihkan kepada pengemis itu. Dalam riwayat yang lain beda lagi ceritanya. Setelah itu apa? Diambilnya jubah itu. Kemudian ternyata apa? Untuk apa orang buta kaya itu mengambil jubah itu atau membeli jubah itu sampai dahsyat luar biasa harganya? Ternyata dia ambil jubah itu, Bismillahirrahmanirrahim, wabil izzati, dengan kekuasaanmu ya Allah, aku berwasilah dengan jubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar engkau sembuhkan mataku. Diusapnya jubah itu ke mata orang yang buta itu, dan orang yang buta dari lahir itu sembuh total. Wasilahnya jubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu sembuh dari butanya, dia langsung hadiahkan jubahnya itu kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dikasih apa? Uang juga. Tapi bentuknya bukan sedekah kepada Rasulullah, karena Rasulullah tidak menerima sedekah, tapi bentuknya hadiah. Ya Rasulullah, ini hadiah dari saya, jubah antum yang kemarin dijual di pasar, dan ini uangnya. Masya Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Siti Humairah, ya Humairah, wahai Aisyah, ta'al sini. Coba lihat dahsyatnya sedekah itu. Jubah ini bisa mengkayakan orang miskin, bisa menyembuhkan orang sakit yang buta jadi sembuh, dan dia kembali kepada kita dengan tambahan yang lainnya. Masya Allah. Ibu sodakoh ayeuna kamat Miftahul Jannah, insya Allah tidak akan hilang uang itu. Bisa jadi uang yang ibu sodakohkan ke Ma'had Miftahul Jannah itu bisa mengkayakan Miftahul Jannah, bisa mengkayakan orang miskin, bisa menyembuhkan orang sakit, atau bisa menyembuhkan santri yang sakit, dan itu akan kembali kepada ibu dengan berlipat ganda. Mudah-mudahan apa yang ibu infakkan Allah balas dengan yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan pesan terakhir untuk kelas 12, capek oke nya banyak. Kayak
ngereng pula. Untuk kelas 12 saya berpesan untuk yang terakhir kalinya, al-ilmu bila amalin kasyajar bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan ibaratnya seperti pohon yang tidak berbuah. Jangan seperti itu. Dimanapun antum berada di tengah-tengah masyarakat yang mungkin masyarakatnya tidak ada anak sama sekali, cuma 1 orang 2 orang, ajari dia, amalkan ilmu antum. Kenapa? Kalau antum mengamalkan ilmu akan berbuah. Jangan sampai antum punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan, maka itu tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajar bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan ibaratnya seperti pohon yang tidak berbuah, hanya ngabalaan baik. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dan di masyarakat nanti antum apa? Saya pesan kepada antum, hiduplah seperti lebah. Apa lebah? Ketika dia hinggap di sebuah dahan, dia tidak mematahkan ranting. Akan tetapi ketika dia meninggalkan ranting tersebut, dia meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Maka jadilah seperti apa Rasulullah, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Mamat yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita ingat. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Kuningan, Bapak